Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry Tirtoni selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rata Widianti dan rekan saya Aprilia Dwi Fadila. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai hak asasi manusia. Latar belakang hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap HAM masih tergolong rendah dan seringkali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Hal ini yang menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang masih terjadi di lingkungan sekitar, baik secara sadar maupun tidak sadar, seperti diskriminasi, perundungan, kekerasan verbal, serta pengabaian hak kelompok rentan. Selain itu, kurangnya edukasi HAM yang bersifat ilmiah dan mudah dipahami membuat masyarakat cenderung apatis terhadap isu HAM. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif individu sebagai agen perlindungan HAM yang mampu mengedukasi masyarakat dengan pendekatan profesional, rasional, dan berbasis keilmuan agar nilai-nilai HAM dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan bagaimana prinsip-prinsip dasarnya. Yang kedua, mengapa edukasi HAM penting dilakukan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, bagaimana peran individu sebagai agen perlindungan HAM dalam masyarakat. Dan yang terakhir, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang HAM secara profesional dan ilmiah. Landasan teori. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Secara normatif, HAM diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948, kemudian di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A sampai 28C, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. HAM memiliki beberapa prinsip utama, yaitu bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, serta saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Pentingnya edukasi HAM. Edukasi HAM sangat penting karena menjadi sarana pencegahan terjadinya pelanggaran HAM. Dengan pemahamannya baik, masyarakat dapat membedakan antara hak dan kewajiban serta memahami batasan dalam menggunakan kebebasan. Edukasi HAM juga membantu membangun sikap toleransi, saling menghormati, serta memperkuat kesadaran hukum di masyarakat. Edukasi yang dilakukan secara profesional dan ilmiah akan meningkatkan kredibilitas informasi sehingga lebih mudah diterima dan dipahami. HAM dalam kehidupan sehari-hari. HAM hadir dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti hak menyampaikan pendapat tanpa intimidasi, hak mendapat perlakuan adil dan diskriminasi, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak atas rasa aman dan perlindungan hukum. Contohnya pelanggaran HAM di antara lain dan terjadi di sekitar kita, yaitu perlindungan di sekolah, diskriminasi berbasis gender atau status sosial, serta kekerasan dalam rumah tangga. Agen HAM berperan untuk memberikan pemahaman bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM. Strategi edukasi HAM yang profesional. Edukasi HAM yang efektif harus dilakukan dengan pendekatan dialogis, persuasif, bukti, ilmu sederhana, berdasarkan pada teori dan hukum yang berlaku. Strategi yang dilakukan antara lain diskusi kelompok dan studi kasus, pendekatan budaya dan nilai lokal, penyuluhan berbasis pengalaman nyata, pemanfaatan media sosial secara etis dan edukatif. Pendekatan ini bertujuan agar nilai HAM dapat diterima sebagai kebutuhan bersama, bukan sebagai paksaan. Mekanisme perlindungan HAM. Dalam menghadapi pelanggaran HAM, agen perlindungan HAM perlu memahami mekanisme yang tersedia seperti identifikasi dan pencatatan peristiwa pelanggaran, pendampingan awal terhadap korban, pelaporan kepada lembaga terkait seperti Komnas HAM, KPAI, atau Komnas Perempuan. Langkah ini penting agar penanganan pelanggaran HAM dilakukan secara legal, objektif, dan berkeadilan. Simpulan.
Hak asasi manusia merupakan hak dasar wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Rendahnya pemahaman HAM menjadi salah satu penyebab masih maraknya pelanggaran HAM di lingkungan sekitar. Melalui peran agen pelindungan HAM, masyarakat masih dapat diedukasi secara profesional dan ilmiah sehingga mampu menanamkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dengan edukasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang tepat, perlindungan HAM dapat dimulai dari lingkungan terdekat dan menjadi budaya bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.